Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisa audit sistem informasi berbasis COVID-5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Afan dengan NIM 191080200200201. Sini studi kampus yang saya ambil, analisa domain DSS SIM Bina Lingkungan di unit CDC PT Telkom Pusat. Latar belakang dilakukannya audit yaitu PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan dalam penyaluran dana publik. Namun, unit Community Development Center atau disingkat CDC PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Kemudian ada beberapa standar yang dikembangkan peneliti mengenai penerapan teknologi informasi. Standar tersebut adalah Control Objective for Information and Related Technology COVID-5 dan Information Technology Infrastructure Library. Tujuan audit yaitu mengetahui kondisi performansi tata kelola teknologi informasi pada SIM Bina Lingkungan unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5. Kedua, menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIM BL unit CDC PT Telkom. Langkah-langkah melakukan audit. Yang pertama, mengetahui visi misi perusahaan Telkom. Yang kedua, mengetahui visi misi divisi pada CDC PT Telkom. Yang ketiga, keselarasan visi dan misi, yaitu mengetahui sasaran strategis SIM pada bina lingkungan. Yang keempat, menentukan domain yang akan digunakan, yaitu kita menggunakan DSS. Yang kelima, assessment, yaitu penilaian terhadap domain DSS. Yang keenam, recommendation, yaitu memberikan recommendation pada tiap domain. Visi misi PT Telkom. Visinya to become a leading telecommunication, information, media, entertainment, and service player in the region. Misinya to provide times with excellent quality and competitive price. Yang kedua, to be the role model as the best managed Indonesian corporation. Visi dan misi CDC PT Telkom. Visinya menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misinya yang pertama, membentuk komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, entertainment. Kedua, membentuk komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sasaran strategis bina lingkungan atau BL. Yang pertama, melibatkan masyarakat dalam proses kinerja sosial perusahaan. Yang kedua, melakukan inovasi untuk melakukan transformasi dalam pengembangan teknologi time yang keberadaannya sangat dirasakan masyarakat. Ketiga, menerapkan investasi sosial yang bertanggung jawab. Keempat, mendukung program pendidikan terutama yang mempunyai keterbatasan akses sumber daya.
dan pengembangan budaya yang berbasis kearifan lokal. Kelima, memfasilitasi program kesehatan masyarakat melalui penggunaan IT dalam mengintegrasikan transaksi di bagian kesehatan. Domain dan proses COVID-5. COVID-5 memiliki 5 domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. 1 domain berasal dari governance dan 4 lainnya berasal dari manajemen. Domain yang berasal dari area governance of enterprise IT adalah evaluate, direct, and monitor atau disebut EDM yang terdiri dari 5 proses. Sedangkan domain yang berasal dari Management of Enterprise IT sejalan dengan tanggung jawab pada area Plan, Build, Run, and Monitor atau disingkat PBRM. Terdapat 32 proses yang dibaca di dalam masing-masing domain sebagai berikut. Ini ada 4. Kemudian domain dan proses COVID-5 yang kita analisa, ini yang bawah yang saya kasih tanda kotak merah, ada 6 proses. Domain Deliver Service and Support atau disingkat DDS. Oh, ini salah, DSS maksudnya. Merupakan salah satu domain di framework COVID-5. Domain ini merupakan perluasan dari domain Deliver and Support pada versi COVID sebelumnya, yakni COVID 4.1. Domain DSS menerapkan pada proses pelayanan IT dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sudah berjalan. Sementara fokus domain DSS pada COVID-5 yakni pada proses pengiriman teknologi informasi, proses dan dukungan yang memungkinkan untuk pelaksanaan sistem TI yang efektif dan efisien. Domain DSS terdiri 6 kontrak objektif sebagai berikut. DSS 01 yaitu mengelola operasi, DSS 2 mengelola permintaan, layanan, dan insiden, DSS 03 mengelola masalah, DSS 4 mengelola keberlanjutan, DSS 05 mengelola keamanan layanan, DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis. Teknik pengumpulan data. Tahap awal pelaksanaan audit ini adalah pengumpulan data untuk mendukung penilaian, evaluasi lapangan, dan juga untuk mengetahui kondisi nyata dari bagian binalungkan unit CDC PT Telkom terhadap audit yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner pada tahap ini dilakukan kuesioner untuk mencari tanggapan dari para responden, mengenal kondisi terkini yang ada pada bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom terkait dengan domain DSS. Ini saya ambil 4 divisi yang ada yang berjumlah 3 orang dan 6 orang, yang total respondennya 18. Selanjutnya wawancara. Pada tahap ini dilakukan untuk pengecekan apakah benar dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat. Untuk melengkapi aktivitas yang sebenarnya hanya oleh pada direktur, manajer, dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait dengan domain DSS. Wawancara dilakukan secara face to face dengan responden, didokumentasikan dengan notulensi wawancara.
Rekapitulasi capability. Setelah dilakukan analisis hasil kuesioner, maka didapatkanlah hasil nilai-nilai pada tiap aktivitas yang ada pada domain DSS dengan dimasukkan ke dalam form kerja audit. Ini proses domain DSS 1 didapatkan rata-rata 4,118, dibulatkan dengan level 4 dan seterusnya. Ini selanjutnya ini kita analis gap DSS 01. Berdasarkan analis hasil dan ditetapkan level capability pada DSS 01 telah diperoleh dengan level 4, yaitu predictable process. Level targetnya yaitu level 5. Maka yang harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi. Yang kedua, analisa gap DSS 02. Ini juga sama, level yang didapat atau yang diperoleh yaitu level 4 dalam predictable process. Level yang dicapai yaitu level 5, maka harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi. Yang ketiga, analis gap DSS 03. Ini juga sama, level yang diperoleh yaitu level 4, level targetnya 5, maka harus dilakukan membuat inovasi dan strategi. Yang keempat, analisis gap DSS 04. Ini yang diperoleh level dari DSS 04 yaitu level 3 dalam established process, yang berarti DSS 4 ini ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut, yaitu level target yang ingin dicapai level 4, maka harus dilakukan yaitu menetapkan ukuran layanan atau informasi yang ingin dihasilkan dan memastikan ukuran layanan tersebut tercapai, kemudian memantau dan menganalisisnya. Kemudian analisis gap DSS 05. Ini sama seperti DSS 01, DSS 02. Berdasarkan analisis hasil tetapan level capability pada DSS 05 telah diperoleh bahwa nilai level capability 05 berada di level 4 dalam predictable proses, berarti DSS melakukan aktivitas kebijakan dan atur ketentuan menghasilkan layanan atau informasi optimal. Ini sama seperti DSS 01 dan 02. Level yang diperoleh yaitu level 4, level targetnya level 5, maka harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi. Yang terakhir, analisis gap DSS 06. Ini juga sama, level yang diperoleh pada tahap ini level 4, terus level target 5, maka harus dilakukan yaitu membuat inovasi dan strategi. Untuk itu, rekomendasi DSS 01. Yang pertama, diperlukan adanya pengawasan monitoring ruangan secara 24 jam dengan menggunakan kamera CCTV, karena di dalam ruangan belum menggunakan monitoring yang memiliki fungsional melihat sudut ruangan maksudnya. Yang kedua, perlu adanya sistem pengawasan piket atau bertugas dengan cara memastikan di waktu awal mulai piket, waktu pertengahan piket, serta waktu akhir piket. Yang ketiga, perlu diadakan rapat evaluasi menggunakan untuk membuat evaluasi dan proyeksi mengenai jalannya operatif
operation. Yang berikutnya dapat dihasilkan list point evaluasi mingguan dan list point proyeksi seminggu ke depan dalam menjalankan operasi IT seperti evaluasi pembagian tugas, evaluasi pemrosesan data dan sebagainya. Untuk rekomendasi DSS02, yang pertama perlu dibuat fungsi helpdesk dari user atau bina lingkungan kepada manajer sistem. Yang kedua, informasi perencanaan dan pengendalian atau perandal untuk mengefisienkan waktu dalam pelaporan insiden. Yang ketiga, membuat skema klasifikasi dan prioritas dari permintaan layanan yang diperoleh dari user bina lingkungan sebelum diteruskan kepada ITSS agar proses perbaikan dan pembaharuan dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Yang keempat, menentukan level-level insiden terutama untuk insiden besar dan insiden tentang keamanan yang terjadi pada pelaporan user agar dapat dibuat mitigasi pola pencegahan terhadap potensi insiden yang akan terjadi. Untuk rekomendasi DSS03, yang pertama membuat fungsi troubleshooter untuk dapat mengetahui problem yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Yang kedua, menentukan permanent fix terhadap akar permasalahan yang telah dianalisis. Rekomendasi untuk DSS04, bagian perencanaan dan pengendalian CDC PT Telkom melakukan monitoring dan memastikan proses backup atau restore yang dilakukan oleh ITS reliability dan availability data terpenuhi. Yang kedua, dilakukannya tindak lanjut dari proses monitoring backup atau restore tersebut untuk memitigasi risiko data aplikasi keuangan yang hilang karena ketidaklengkapan atau ketidakcukupan backup dan restore. Yang ketiga, rapat budget komite per 3 bulan dalam mengontrol, mengevaluasi, dan membuat proyeksi ke depan perlu dilaksanakan secara konsisten agar pelaksanaan dapat selalu dilakukan perbaikan demi target blueprint 5 tahun dapat tercapai. Keempat, perlu diadakan pelatihan mengenai proses bisnis bina lingkungan bagi karyawan. Diadakan rutin 1 tahun sekali untuk membekali atau mengupgrade pengetahuan mengenai persoalan sosial dan bina lingkungan. Juga menambah kepekaan rasa peduli sosial bagi setiap karyawan. Untuk rekomendasi DSS5, yang pertama lakukan penetration tes secara periodik, yaitu 3 bulan sekali. Menentukan otoritasi terhadap device yang boleh mengakses informasi institusi dan jaringan institusi, artinya screening terhadap kode device. Yang ketiga, menerapkan enkripsi informasi saat pengiriman berdasarkan klasifikasinya agar informasi tersebut aman. Yang terakhir, rekomendasi DSS06. Yang pertama, melakukan inovasi proses bisnis dalam bantuan sosial setiap 2 tahun sekali, merujuk kepada evaluasi blueprint 1 tahun sekali. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi. Yang ketiga, menyimpan dengan baik atau mengarsipkan data tersebut seperti sumber informasi, rekaman transisi untuk dijadikan bukti dalam pengukuran penilaian keberlangsungan proses bisnis dan dapat sebagai rekomendasi. Keempat, mengidentifikasi jenis-jenis data yang bersifat rahasia, membuat prosedur penyimpanan dan penghapusan yang tepat. Kelima, membuat kebijakan dalam penentuan peran yang berwenang untuk mengakses aktivitas atau data bersifat sensitif, dijelaskan secara rinci dan dikomunikasikan. Keenam, membuat kebijakan terhadap pemberian hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemantauan kegiatan proses bisnis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.